Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali lagi kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi pada pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu mewariskan iman. Mewariskan iman. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya akan bacakan dia bagi kita semua. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Orang tua adalah figur yang selalu dicontohi anak-anak dalam keluarga. Karena itu, orang tua harus mampu memperlihatkan cara hidup yang benar di hadapan anak-anak, agar mereka pun dapat bertumbuh sejalan dengan contoh hidup baik yang mereka peroleh. Dan orang tua mereka, anak-anaknya, mendengar, mengamati setiap perilaku orang tua ketika mereka masih kecil. Dari orang tua, mereka belajar hal yang baik dan buruk. Teladan yang harus kita ikuti yaitu Lois dan Eunike. Mereka adalah nenek dan ibu dari Timotius, mewariskan iman kepada keturunan mereka. Benih-benih iman itu terus tumbuh dalam diri Timotius. Iman yang bagaimana? Iman yang tulus ikhlas, yakni iman yang murni. Iman yang tidak bercampur dengan kekhawatiran, kecurigaan, atau ketidakpercayaan kepada Allah. Apa istimewanya iman seperti ini? Iman seperti ini mampu menopang seseorang ketika berhadapan dengan masa-masa sulit. Iman seperti ini akan membuat orang bertekun, tidak gampang menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Terbukti Timotius dalam pelayanannya yang penuh dengan tantangan dapat bertahan dan sekaligus menjadi teladan bagi orang-orang yang dilayaninya. Tulisan Billy Graham dalam bukunya mengatakan, warisan terbesar yang dapat diwariskan kepada anak dan cucu seseorang bukanlah uang, melainkan warisan karakter dan iman. Paulus bersyukur kepada Allah karena melihat iman Timotius yang tulus ikhlas. Ini membuat Paulus selalu mengingat Timotius serta ingin segera berjumpa
dengan Dia. Dalam bahasa Yunaninya, ikhlas anupokritos, yang artinya jangan pura-pura, tidak munafik. Artinya bukan hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain atau untuk membuat orang lain terkesan. Iman terlihat dalam setiap aspek hidup dan lahir dari kedekatan dengan Allah. Loh, bukankah iman memang harus demikian? Begitu mungkin pertanyaan kita. Memang benar, namun masalahnya tidak semua orang yang mengaku diri beriman memiliki iman yang demikian. Iman akan terlihat saat orang mengalami tantangan terhadap iman, ketekunan, atau pelayanannya, seperti Timotius yang melayani jemaat Efesus. Ia harus menghadapi beraneka ragam orang dengan berbagai tingkat pertumbuhan iman. Ada yang mendukung pelayanan, tetapi ada juga yang menimbulkan kesulitan. Bila orang tidak memiliki iman yang tulus ikhlas, bukan tidak mungkin ia akan mundur dari pelayanan bila merasa diragukan kemampuannya. Misalnya, atau orang yang merasa rajin dalam berbagai aktivitas gereja selalu pindah ke gereja lain karena tidak dikunjungi oleh pendetanya ketika sakit, atau orang yang ingin terlibat pelayanan karena berharap dihormati orang lain, atau mengharapkan Tuhan membalasnya dengan kenyamanan hidup. Semua itu adalah wujud iman yang tidak tulus ikhlas. Tak heran ada yang mundur dari iman serta meninggalkan Tuhan karena merasa kecewa kepada Dia. Sikap seperti itu tentu saja berbeda dengan Paulus yang melayani dengan hati nurani yang murni, serta Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas akan mengarahkan seseorang untuk mengasihi dan melayani Allah, bukan diri sendiri. Lois dan Eunike memperlihatkan hal tersebut. Sebagai orang-orang yang memiliki iman kepada Kristus, mereka berdua mewariskannya kepada Timotius. Mereka berdua juga menuntun Timotius kepada pengenalan akan firman Tuhan dengan mengajarkan kitab suci kepadanya. Hal ini merupakan langkah penting bagi Lois dan Eunike untuk menuntun Timotius ke arah pengenalan akan Kristus. Lois dan Eunike adalah dua perempuan yang memiliki iman yang sungguh kepada Allah, dan mereka menampakkannya dalam seluruh kehidupan mereka. Karena iman dan kehidupan yang baik, Eunike, ibu Timotius, dan neneknya Lois, Timotius juga memiliki hidup yang benar di hadapan Allah. Cara hidup Timotius merupakan bentukan dari cara hidup yang diwariskan Eunike dan Lois. Mewariskan iman melalui cara hidup kita kepada anak-anak kita merupakan hadiah terpenting yang akan membentuk hidup mereka. Karena itu, kita sekalian sebagai
keluarga Kristen haruslah hidup kita menjadi contoh dan teladan di antara sesama keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bagi kami pada pagi hari ini untuk mewariskan iman kepada keluarga kami, kepada keturunan kami, supaya hidup mereka hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan ini. Biarlah firman ini tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan firman ini juga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami hari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kami yang bekerja dari rumah, kami akan pergi ke kantor, dan segala apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan turut campur tangan. Bapa, kehidupan kami sepenuhnya kami bertaruh ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan sertailah kami, dan lindungilah kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, totalitas kami kepadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.